Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Prayoga dari kelas PI 3C NIM 1263008 2021-24. Di sini saya akan menjelaskan psikologi pembelajaran matematika menurut Van Hill, Prudential, dan Convery. Yang pertama, teori Van Hill. Teori ini mencakup beberapa materi, yakni yang pertama, teori pembelajaran kognitif menurut Van Hill. Yang kedua, tahapan belajar anak dalam belajar geometri. Yang ketiga, fase-fase pengajaran geometri. Dan yang keempat, teori pembelajaran geometri menurut Van Hill. Dan yang terakhir, manfaat teori Van Hill. Masuk ke materi yang pertama, yakni tentang teori pembelajaran kognitif menurut Van Hill. Belajar merupakan kebutuhan fitrah manusia, di mana ia merupakan makhluk yang diberikan akal dan pikiran. Kemudian kognitif merupakan kemampuan memecahkan masalah, belajar, pemahaman, pengertian, yang dimana itu semua merupakan kemampuan internal manusia. Dan berikut ciri-ciri belajar kognitif. A. Mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. Mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, mementingkan pembentukan struktur kognitif, mengutamakan keseimbangan dalam diri manusia, dan yang terakhir, mengutamakan insight atau pengertian dan pemahaman. Masuk ke materi yang kedua, tahapan belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama adalah tahap pengenalan, di mana anak-anak akan dikenalkan secara visualisasi tentang geometri. Kemudian masuk ke tahap analisis, di mana anak-anak akan mulai menganalisa tentang apa yang diajarkan oleh guru mereka. Kemudian mereka akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni pengurutan. Setelah menganalisa, tentu mereka akan mengurutkan dari A sampai B tentang apa yang mereka analisa dari objek yang mereka lihat dengan panca indera. Kemudian deduksi. Deduksi merupakan penarikan kesimpulan, di mana dari tahap-tahap sebelumnya setelah pengenalan, analisis, pengurutan dapat menjadikan semua tahapan tersebut bermuara kepada deduksi, di mana tahap ini anak-anak mulai masuk ke pemahaman yang lebih dalam tentang penarikan kesimpulan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap keakuratan, di mana anak-anak akan meneliti lebih detail tentang apa yang telah mereka deduksi, yang dimana akan menjadi pemahaman dan pengertian yang sempurna mengenai apa yang mereka pelajari. Masuk ke materi yang ketiga, fase-fase dalam pengajaran geometri. Untuk meningkatkan suatu tahap berpikir ke tahap berpikir yang lebih tinggi, Van Hill mengajukan pembelajaran yang melibatkan 5 fase, yaitu yang pertama, informasi, orientasi langsung, penjelasan, orientasi bebas, dan integrasi atau integration. Fase 1, informasi. Pada awal fase ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil melakukan observasi. Tujuan kegiatan ini ialah guru mempelajari pengetahuan awal yang dipunyai siswa mengenai topik yang dibahas, dan yang kedua, guru mempelajari petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. Kemudian fase yang kedua atau orientasi langsung. Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri untuk tahap berpikir ini. Jadi, alat ataupun bahan dirancang untuk menjadi tugas pendek sehingga ia dapat mendatangkan respon khusus. Kemudian fase ketiga, yakni penjelasan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya,
Siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan seminimal mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir ini mulai tampak nyata. Kemudian fase 4, orientasi bebas. Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas-tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas-tugas open-minded. Mereka memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di antara para siswa dalam bidang investigasi, banyak hubungan antara objek-objek yang dipelajari menjadi jelas. Dan yang terakhir, fase kelima yakni integrasi. Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru dapat membantu dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima ini, siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi fase-fase belajar pada tahap sebelumnya. Masuk ke teori keempat, yakni teori pembelajaran geometri menurut Van Hill. Selain mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif dalam memahami geometri, Van Hill juga mengemukakan beberapa teori berkaitan dengan pengajaran geometri. Teori yang dikemukakan oleh Van Hill antara lain, yang pertama, 3 unsur utama pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode penyusun. Apabila dikelola secara terpadu, dapat mengakibatkan peningkatan kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Kemudian, bila dua orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain kemudian saling bertukar pikiran, maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Jadi usaha dari pengajar agar para siswa mampu berada pada tahap yang sama di dalam belajar memahami sesuatu, agar supaya mereka tidak saling mendapatkan kesulitan pemahaman apabila jika seseorang masih berada di level 1 kemudian bertukar pikiran dengan yang level 2, maka tidak akan mencapai level kemampuan berpikir yang sama. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu anak memahami geometri dengan pengertian. Kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri atau disesuaikan dengan tahap berpikirnya. Dengan demikian, anak dapat memperkaya pengalaman dengan cara berpikirnya. Selain itu, sebagai persiapan untuk meningkatkan tahap berpikirnya ke tahap yang lebih dari tahap sebelumnya. Baik, masuk ke tahap yang terakhir, yakni manfaat teori Van Hill. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui dengan penjelasan dari Van Hill, guru akan dengan mudah atau terbantu menangani masalah siswa yang tidak memahami dalam pembelajaran, di mana dengan mengetahui tahap-tahap dalam teori-teori tadi, guru bisa mengambil tindakan bagaimana untuk mencapai tingkat pemahaman siswa dalam kemampuannya memahami pelajaran. Baik, masuk ke poin kedua, yakni teori Prudential. Hans Prudential adalah seorang ahli psikologi yang memperkenalkan pembelajaran matematika realistik atau PMR. Inti dari
Penjelasan ini adalah matematika diibaratkan sebagai masalah dalam kehidupan yang dimana kemampuan berpikir diperlukan untuk memecahkan masalah kehidupan seperti masalah dalam soal matematika yang kita hadapi untuk mencapai solusi atau jawaban dari soal tersebut. Kunci prinsip dalam pembelajaran ini ialah A. Guided Reinvention and Progressive Mathematics. Maksud dari kata-kata ini ialah menurut Graphemises, berdasar prinsip reinvention, para siswa semestinya diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama dengan proses saat matematika ditemukan. Sejarah matematika dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam merancang materi pelajaran. Selain itu, prinsip reinvention dapat pula dikembangkan berdasar prosedur penyelesaian informal. Dalam hal ini, strategi informal dapat dipahami untuk mengantisipasi prosedur penyelesaian formal. Untuk keperluan tersebut, maka perlu ditemukan masalah kontekstual yang dapat menyediakan beragam prosedur penyelesaian serta mengindikasikan rute pembelajaran yang berangkat dari tingkat belajar matematika secara nyata ke tingkat belajar matematika secara formal atau progressive mathematics. Kemudian, didactyl phenomenology. Graphemizer menyatakan berdasar prinsip ini penyajian topik-topik matematika yang termuat dalam psikologi pembelajaran matematika menurut Van Hill, Prudential, dan Convey. Pembelajaran matematika realistik disajikan atas dua pertimbangan, yaitu memunculkan ragam aplikasi yang harus diantisipasi dalam proses pembelajaran dan kesesuaiannya sebagai hal yang berpengaruh dalam proses progressive mathematics. Self-development models menjelaskan berdasar prinsip ini, saat mengerjakan masalah kontekstual, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan model mereka sendiri yang berfungsi untuk menjembatani jurang antara pengetahuan informal dan matematika formal. Pada tahap awal, siswa mengembangkan model yang diakrabinya, selanjutnya melalui generalisasi dan pemformalan, akhirnya model tersebut menjadi sesuatu yang tangguh, sungguh ada, atau ND yang dimiliki siswa. Kemudian, karakteristik pembelajaran matematika. Menurut Sujadi, pembelajaran matematika realistik mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Menggunakan konteks dalam pembelajaran matematika realistik, lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat dijadikan sebagai bagian materi belajar yang konseptual bagi siswa. B. Menggunakan model atau instrumen vertikal. Permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengarah ke tingkat abstrak. C. Menggunakan kontribusi siswa, pemecahan masalah atau penemuan konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. Kemudian, interaktif. Aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi siswa, dengan guru, dengan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga dapat memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik. Yang pertama, persiapan. Selain menyiapkan masalah kontekstual, pendidik harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh peserta didik dalam menyelesaikannya. Kemudian, pembukaan. Pada bagian ini, peserta didik diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Kemudian, peserta didik diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Kemudian, proses pembelajaran.
Peserta didik mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai pengalamannya. Dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Setiap peserta didik atau kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan peserta didik atau kelompok lain, dan peserta didik atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil kerja peserta didik atau kelompok penyaji. Pendidik mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang bersifat lebih aman. Kemudian penutup. Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, peserta didik diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir pembelajaran, peserta didik harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal. Kemudian teori belajar yang relevan dengan pembelajaran matematika realistik. Teori Piaget berpandangan bahwa anak-anak memiliki potensi untuk mengembangkan intelektualnya. Pengembangan intelektual mereka bertolak dari rasa ingin tahu dan memahami dunia di sekitarnya. Pemahaman dan penghayatan tentang dunia sekitarnya akan mendorong pikiran mereka untuk membangun tampilan tentang dunia tersebut dalam otaknya. Tampilan yang merupakan struktur mental itu disebut skema atau skemata. Menggambarkan skema sebagai suatu jaringan konsep atau kategori. Dengan menggunakan skemanya, seorang dapat memproses dan mengidentifikasi suatu rangsangan yang diterimanya sehingga ia dapat menempatkan pada kategori atau konsep yang sesuai. Kemudian teori Vygotsky ini berbeda dari yang pertama, bukan hanya pemahaman tentang dunia, tapi lebih detail, yakni tentang kondisi dari sosialnya yang membuat mereka berinteraksi dan yang menjadikan perkembangan intelektual tidak jauh dari lingkungan individu tersebut. Teori Asubel, mudahnya tentang memahami teori ini, yakni belajar digolongkan menjadi dua hal, yakni yang pertama hafalan dan yang pertama adalah mengenai makna dari hal yang dipelajari oleh orang tersebut. Kemudian teori Burner berpendapat bahwa belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur tersebut. Menurut Burner, pemahaman atas suatu konsep beserta strukturnya menjadikan materi itu lebih mudah diingat dan dapat dipahami lebih komprehensif. Yang terakhir, implementasi pembelajaran matematika realistik. Dari penjelasan ini mungkin kita lebih paham tentang bab materi matematika seperti soal di kehidupan kita sehari-hari, seperti pada soal ibu membeli bahan pokok sejumlah ini, kemudian dengan harga sekian, jadi berapa total ibu mengeluarkan uang tersebut. Seperti namanya, matematika dan realistik. Matematika dalam kehidupan realistik manusia, di mana dengan mempelajari matematika diharap kita dapat memecahkan masalah realistik dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan matematika. Kemudian bab materi yang terakhir, yakni teori Confrey. Teori pembelajaran matematika menurut Confrey. Confrey adalah seorang ahli psikologi yang berasal dari aliran konstruktivisme yang berkontribusi dalam dunia pendidikan, menawarkan suatu powerful construction dalam matematika. Dalam pengkonstruksi, ia mengidentifikasikan 10 karakteristik powerful construction berpikir peserta didik. Powerful construction tersebut ditandai oleh 1. Sebuah struktur dengan ukuran kekonsistenan internal. Kemudian yang kedua,
suatu keterpaduan antara bermacam-macam konsep. Yang ketiga, suatu kekonvergenan di antara aneka bentuk dan konteks. Kemudian, kemampuan untuk merefleksikan dan menjelaskan. Selanjutnya, sebuah kesinambungan sejarah. Berikutnya, terikat kepada bermacam-macam sistem simbol. Kemudian, suatu yang cocok dengan pendapat atau expert. Dan kemudian, suatu yang potensial untuk bertindak sebagai alat untuk berkontribusi lebih lanjut. Dan yang terakhir, sebagai petunjuk untuk tindak selanjutnya. Dari kata-kata tadi memang sangat berhubungan dengan matematika, di mana matematika memiliki struktur konsep yang memerlukan kemampuan intelektual dalam mengolahnya menjadikan sebuah pemahaman yang dimana apabila kita menghadapi soal-soal bermacam-macam namun dalam masih cakupan materi tersebut, dengan kemampuan pemahaman kita dapat menyelesaikan soal-soal tersebut meskipun dengan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian, pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran meliputi 4 tahap, yaitu abstraksi, eksplorasi, diskusi, dan penjelasan konsep, serta pengembangan dan aplikasi. Tahap pertama, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan mengkaitkan konsep yang akan dibahas. Siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan pemahaman tentang konsep itu. Kemudian tahap kedua, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep, pengumpulan, pengorganisasian, dan menginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang guru. Kemudian secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena alam di sekelilingnya. Kemudian di tahap ketiga, saat siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan dari guru, maka siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu lagi tentang konsepsinya. Tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan atau permunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu di lingkungannya. Dalam pembelajaran matematika, beberapa ahli konstruktivisme telah menguraikan indikator belajar mengajar berdasarkan konstruktivisme. Convey menyatakan sebagai seorang konstruktivisme, ketika saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Saya mengajarkan mereka bagaimana mengembangkan kognisis mereka, bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif. Hal ini mencerminkan bahwa matematika hanya sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama pembelajaran belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.